Run. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gani, dan pada video kali ini aku ingin ngebagiin cara bermain hero lapu-lapu. Di sini yang ingin gue bagiin itu lapu-lapu yang udah di revamp. Abis di revamp sih hero ini malah makin kuat aja. Dan untuk damage-nya sendiri juga bisa dibilang pedih banget sih. Cuman sekali combo juga udah kelar tuh musuhnya. Terus si lapu-lapu ini juga makin lincah lagi. Mau ngejar musuh gampang, mau kabur dari musuh juga gampang. Tapi di sini juga banyak yang berubah sih dari skill-skillnya. Untuk itu di sini gue bakal ngebagiin tutorialnya. So, tanpa lama-lama lagi, kita akan masuk ke videonya. Untuk emblemnya sendiri gue biasanya pakai emblem assassin dengan settingan seperti ini. Karena di sini pasif emblemnya tuh cocok banget buat hero ini. Kalian juga bisa sih pakai emblem fighter karena di sini sangat mirip sih dari pasif emblemnya. Nah, kalau kalian masih baru-baru main ML, kalian juga bisa sih pakai emblem fisikal. Kalau kalian punya emblem assassin atau fighter, usahain pakai diantara itu aja lah, karena lebih pedih dibandingkan emblem fisikal. Untuk battle spellnya mendingan pakai flicker, karena di sini flicker tuh berguna buat kabur atau buat ngejar musuh. Lalu di sini juga skill 1 sama skill 3 dari hero lapu-lapu ini tuh bisa dikombo dengan flicker. Kalau belum punya flicker mungkin bisa pakai execute atau sprint dan sebagainya. Tapi di sini gue rekomendasiin kalian tuh pakai flicker aja. Pertama tuh kalian beli sepatu armor atau sepatu cooldown. Untuk build yang paling wajib tuh kalian harus beli bloodlust. Di sini lapu-lapu bakal butuh banget spill fame karena damage terbesar lapu-lapu itu ada di skill-skillnya. Untuk item ketiga gue biasanya langsung ke BOD biar pedih. Lalu dilanjut dengan endless battle untuk memberikan true damage ke musuh. Sisanya gue pakai item sayap sama immortal biar makin keras. Nah, sebelum kalian langsung ngepick lapu-lapu di rank tuh kalian wajib banget nih pelajarin skill-skillnya. Untuk skill pasifnya sendiri bisa kita pakai saat barang ada di bawah darah si lapu-lapu ini udah penuh. Jadi lapu-lapu itu nggak butuh mana ataupun energi untuk menggunakan skill-skillnya. Nah, untuk misi bara di sini kalian cukup menyerang minion, monster jungle, lord, turtle ataupun hero musuh. Tapi kalian tuh nggak bakal bisa mengisi bara jika menyerang ke turret. Kalau kalian nyerang ke hero musuh, maka kalian dapat mengisi bar itu 2 kali lebih cepat dibanding menyerang objek lain. Jika barnya sudah penuh, maka lapu-lapu akan langsung nancep ke siapapun yang ada di dekatnya, seperti hero musuh, turret, monster jungle, minion, dan lain-lain. Damage yang dihasilkan dari pasif ini tuh 2 kali lipat dari basic attack-nya. Dia juga bakalan dapat sebuah shield yang berguna untuk memperkuat si lapu-lapu ini. Tapi setelah kalian menggunakan pasif ya, maka kalian harus mengisi bara kembali untuk bisa memakai skill pasifnya lagi. Kalian juga dapat mengisi bara dengan menggunakan skill-skill dari hero lapu-lapu ini. Saat barnya penuh, skill pasifnya juga bisa dipakai dengan menggunakan skill 1 ke arah musuh, namun tidak dengan skill 2 ataupun skill 3. Untuk skill satunya, lapu-lapu bakal melemparkan pedang bumerang ke arah yang telah ditentukan. Skill satunya memiliki bentuk yang di setiap bagiannya memiliki damage yang berbeda. Gue saranin kalian skill 1 ke musuhnya pada bagian ujung dari skill ini yang bentuknya tuh bulat. Karena pada bagian ujung ini tuh damage yang dihasilkan merupakan yang tertinggi. Kalau kalian menyerang musuh pada bagian tengah, maka damage yang dihasilkan juga nggak jelas. Kadang kena dan kadang juga nggak kena. Jika 2 pedang tersebut mengenai suatu target sekaligus, maka damage keduanya akan dibagi 2 dari yang pertama. Kalau 1 pedang kalian mengenai satu target, maka damage yang dihasilkan juga tidak berkurang. Karena pas pedang ngemuter balik tuh damage yang dihasilkan udah seperti pada awal dilempar. Biar nggak pusing tuh yang penting kalian tuh skill 1 ke musuhnya kena 2 pedang saat dilempar dan 2 pedang saat pedangnya balik lagi. Untuk skill 2 nya di sini lapu-lapu bakal ngecharge ke arah yang kita tentukan, atau bisa dibilang mirip flicker gitulah. Kita bisa bebas lah mau kemana-mana karena cooldownnya juga terbilang cepat. Skill 2 ini cocok banget buat ngejar musuh yang mau kabur, dan bagus juga buat kabur saat dikejar musuh. Damage dari skill 2 ini bisa dibilang sangat kecil, jadi skill 2 ini tuh lebih ke fungsinya yang mirip flicker. Untuk skill 3-nya, di sini lapu-lapu bakal melompat ke arah yang telah ditentukan. Setelah mendarat,
maka dia akan memberikan efek slow kepada lawan yang terkena ultinya itu. Dan usahain saat ingin ulti ke musuh, di sini bar bravery blessingnya sudah merah alias sudah penuh, supaya di sini lapu-lapunya juga bakal dapet shield. Dan kalau dikeroyok, kalian juga jadi lebih kuat, gak gampang mati. Atau minimal kalian tuh ultinya kena 2 musuh, karena kalau kena 1 musuh bakal mengisi setengah bar bravery blessing ini. Kalau kena 2 musuh berarti bakal langsung penuh kan barnya. Untuk skill 1 mode merahnya, di sini lapu-lapu bakal ngasih efek slow ke musuh yang ada di area itu. Setelah itu musuh juga akan terkena stun selama 1 detik. Tapi hati-hati juga ya, soal skill 1 mode merah ini juga bisa digagalin kalau kita kena stun. Skill ini bagus untuk nyegat musuh yang mau kabur. Untuk skill 2 mode merahnya, di sini lapu-lapu bakal muterin pedangnya pada area yang telah ditentukan. Damage yang dihasilkan pun lumayan. Tapi di sini skill 2-nya itu bukan penghasil damage tinggi. Tapi di sini skillnya itu lebih berfungsi untuk mengurangi damage musuh ke hero kita sebesar 15% setiap 1 musuh yang kena skill 2-nya. Di sini paling banyak bisa 5 musuh. Kalau 5 musuh berarti kan 75% ya. Bakal keras banget tuh lapu-lapu. Jadi usahain supaya skill 2-nya itu bisa kena banyak musuh. Untuk skill 3 mode merahnya, di sini lapu-lapu bakal ngamuk dan nebas musuh pada arah yang kita tentukan. Tebasan lapu-lapu di sini ada 3 kali. Untuk tebasan pertama dan kedua, damage yang dihasilkan sama besar dan lumayan sakit lah. Untuk tebasan ketiga bisa dibilang paling pedis sih. Ya, soalnya di sini lapu-lapunya aja sampai lompat gitu gebuknya, dimana nggak retak pala musuh. Usahain kalian tuh ngenain musuh pada semua tebasannya, karena di sini lumayan banget spill fame yang didapat. Dan di sini lapu-lapu juga bakal kebal dari stun musuh, tapi darah kita masih bisa berkurang kalau diserang musuh. Percaya dah, kalau kalian lagi ngamuk kayak gini kalian bakal kebal dari stun musuh. Tapi kalau ngamuknya udah kelar ya bisa ke stun lagi. Pas lagi ngamuk, kalian juga bisa ulti flicker untuk kejar musuh. Untuk combo skillnya, kalian cicil dulu darah musuh pakai skill 1 sampai bar bravery blessing kalian tuh udah penuh atau minimal setengah lah. Kalau udah penuh, kalian langsung loncat aja ke arah musuh, tapi sebelum itu perhatikan dulu kondisinya. Kalau kalian yakin musuh bakalan mati dan kalian bakalan selamat, langsung loncat aja ke arah musuh. Habis itu skill 1 ke arah musuh, lalu skill 2 kenain banyak musuh. Habis itu langsung ulti ngamuk deh. Setelah itu pakai skill yang ada. Kalian juga sebenarnya boleh langsung skill 1 merah lalu langsung ulti ngamuk biar cepet mati musuhnya. Skill 2 merah tuh sebenarnya biar lapu-lapunya lebih keras aja dan gak gampang mati kalau diserang musuh. Nah, kalau kalian udah paham banget sama skill-skillnya, kita langsung ke in game-nya aja nih. Di sini kan lapu-lapu tuh offlaner ya. Di sini sebenarnya bebas sih mau ke XP atau ke God lane, tapi di sini gue saranin kalian tuh ke XP lane aja. Karena di XP lane itu kalian bakal cepet naik levelnya. Kalau lapu-lapu mah yang penting dia bisa cepet level 4 dulu. Karena damage terbesar kan ada di ultinya. Kalau belum level 4, kalian tuh main santai aja kayak clear lane, jungle sama nyicil-nyicil darah musuh. Usahain juga kalian tuh jangan pindah lane dulu sampai menit 3.40. Mending kalian tuh manfaatin aja XP yang ada di gerobak minion musuh. Minimal kalian tuh juga bisa ngehancurin 1 turret musuh di lane kalian. Setelah itu kalian boleh roaming ke mid kalau mid laner kalian tuh butuh bantuan. Tapi tetap perhatiin turret di lane sendiri juga ya. Yang penting tuh kalian jangan buta map lah. Lapu-lapu ini sebenarnya bagus banget buat nguar. Nah, kalau tim kalian lagi nguar sama tim musuh tuh kalian mending incar hero MM sama mage musuhnya. Karena hero ini kurang cocok sih kalau harus nyerangnya ke tank musuh. Jadi kalian mendingan tuh ulti ke hero core musuh aja. Tapi kalian harus pertimbangin juga apakah kalian bakalan selamat atau enggak. Lapu-lapu juga sebenarnya bagus banget buat split push pas tim kalian lagi nguar sama tim musuh. Kalian tuh juga harus hati-hati kalau lapu-lapu ini lagi dalam mode 1 pedang.
karena lapu-lapu ini nggak ada skill kaburnya kalau dalam mode satu pedang. Apalagi kalau flickernya masih cooldown, bakal susah banget buat kabur dah. Nah, yang terakhir tuh kalian usahain juga jangan blunder dan jangan nafsu. Biasanya ini sering terjadi kalau kita udah kill banyak dan unggul banget. Pokoknya jangan maju-maju sendiri pakai ulti dah. Kalau mau, tunggu tank kalian yang maju duluan baru kalian yang maju. Yang penting kita main objektif bisa ngancurin turret musuh dan base musuh. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga tutorial yang gue berikan bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi. Dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih dan selamat datang kembali di video selanjutnya.